warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Anung Nurdiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya, program studi IPA kategori 1 angkatan 3 dengan nomor induk mahasiswa 23001039220977308. Saya mengajar di SMP Negeri 11 Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan membuat video pembelajaran uji kinerja dengan materi getaran dan submateri getaran pada ayunan bandul. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan KM untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Silahkan kembali. Hadir semua hari ini? Hadir ya. Kursinya terisi penuh. Sebelum melanjutkan pembelajaran, silahkan kalian cek dulu kebersihannya. Ada sampah tidak di bawah? Kalau ada, buang keluar. Silahkan kalian tertibkan dulu duduknya ya. Ya. Apakah sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap. Kalian pernah berpikir bagaimana suara bisa sampai ke telinga kita? Pernah tidak? Kenapa kita bisa mendengar? Pernah berpikir suara sampai ke telinga kita? Atau pernah melihat gelombang air? Pernah. Pernah merasakan hembusan angin? Pernah. Nah, semua itu erat kaitannya dengan konsep getaran. Ya, kalian kan tahu ya fenomena-fenomena seperti itu. Nah, semoga dengan melihat fenomena-fenomena seperti itu, kalian jadi termotivasi untuk mempelajari konsep getaran lebih dalam. Ya, ingat, setiap waktu yang kalian habiskan untuk belajar adalah investasi masa depan kalian untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, mari kita berjelajah mendalami konsep getaran. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke. Nah, coba kalian pegang tenggorokannya. Berbicara. Apa yang kalian rasakan? Bergetar. Bergetar kan? Ya. Bergetar. Kenapa bergetar? Karena ada suara.
Karena ada suara. Kenapa bergetar? Karena dipegang. Karena ada apa? Karena ada hembusan udara menggetarkan pita suara. Pernah merasakan getaran HP? Iya, ada pesan masuk, ada telepon masuk, ada WhatsApp masuk kan bergetar ya? Ya. Terus pernah melihat jam yang ada bandulnya? Pernah? Pernah. Nah, itu semua adalah berhubungan dengan konsep getaran. Nah, pada kesempatan kali ini, nanti kita akan dalami konsep getaran. Ada kaitannya dengan yang barusan kita sebutkan. Oke? Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, perhatikan, tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini yang pertama, melalui kegiatan eksperimen dan mengamati ayunan bandul, peserta didik mampu menguraikan pengertian getaran, ya. Yang kedua, melalui eksperimen peserta didik mampu memecahkan perhitungan frekuensi, amplitudo, dan periode. Terus melalui pengamatan gambar, kalian nanti bisa merancang percobaan ayunan bandul sederhana. Ya, ini alatnya ada di depan. Nah, nanti ketercapaian tujuan pembelajaran ini akan dilihat di akhir pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak oleh kalian? Paham ya? Konsep getaran ini sangat penting kalian pelajari karena erat sekali hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya konsep getaran itu menjadi dasar dari ilmu fisika. Untuk kompleksnya diterapkan dalam gelombang, suara, dan cahaya. Itu konsep-konsep getaran. Ya, jadi sangat penting untuk kita pelajari. Apalagi misalnya dalam kehidupan sehari-hari di alam kita banyak hewan, banyak tumbuhan yang mempergunakan getaran untuk berkomunikasi. Dan sebagai sensor ya dari getaran tersebut. Untuk apa? Untuk membaca situasi di lingkungannya itu melalui getaran. Ya. Jadi ini penting untuk kita pelajari, apalagi gempa bumi itu getaran. Dengan memahami konsep getaran, kita bisa memprediksi model rambatan dari gempa bumi tersebut. Ya. Jadi ini penting untuk kita pelajari dalam konsep getaran ini karena banyak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita kali ini nanti Ibu akan menayangkan video dan kalian rumuskan permasalahannya seperti apa di video itu. Nanti pertanyaan itu dituangkan di LKPD. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Setelah itu nanti kalian akan bereksperimen dan berdiskusi menyelesaikan LKPD ya. Nanti setelah itu kalian tiap kelompok tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil eksperimennya. Paham ya? Paham. Nah, ini tujuannya untuk melatih sikap tanggung jawab, gotong royong, kerja sama kalian nanti setelah hidup di masyarakat. Jadi dipahamkan dari sekarang ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, Ibu akan mencoba mengecek kesiapan awal kalian. Kalian bawa HP kan ya? Bawa. Linknya sudah Ibu bagikan. Silakan HP-nya dibuka. Terus linknya yang di grup itu diklik. Nanti soalnya dikerjakan. Silakan. Yang pretest, ada kan? Ada. Ya, yang pretest. Ya, yang pretest. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Jadi
hasil dari pretest kalian ini akan Ibu manfaatkan dalam pembelajaran saat ini ya. Ini nanti akan dimanfaatkan hasil pretest tersebut. Nah, kita lanjut ke sini. Lihat videonya. Kelihatan? Ini video tentang apa? Ayunan. Ada apa aja itu? Ayunan, tiang, tali, dan ban. Kira-kira ada pertanyaan tidak dari ayunan tersebut? Kira-kira siapa? Naswan. Gerakan apa yang terjadi pada ayunan? Gerakan apa yang terjadi pada ayunan? Selanjutnya, ada lagi yang bertanya? Silakan Aisyah. Bagaimana keterkaitan ayunan dengan waktu yang dibutuhkan? Bagaimana keterkaitan ayunan dengan waktu yang dibutuhkan? Ada lagi. Ya, Bu. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap banyaknya getaran tiap detik? Tepuk tangannya. Ya. Nah, itu permasalahan-permasalahan tadi nanti kalian tuangkan dalam LKPD sebagai permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, sekarang kalian duduknya pindah sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Pindah duduknya. Silakan dibagikan tiap kelompoknya. Kasih, Bu. Silakan kalian pelajari dulu LKPD-nya. Setelah kalian pelajari, nanti untuk eksperimen ambil alat-alatnya di depan. Terus atas. Silakan dibaca dulu, ada pertanyaan dari LKPD. Dengarkan. Di belakang bahan ajar, Ibu siapkan jurnal. Itu untuk melengkapi literasi kalian nanti dalam menyelesaikan LKPD ya. Nanti ada jurnal di belakang bahan ajarnya. Ya. Tidak ada pertanyaan? Sekarang perwakilan tiap kelompoknya silakan ambil ini untuk praktikumnya. Silakan. Dari bawah. Ini doang penambahan jumlah gerak panjangnya
Nih. Sok ya. Anu 10 acan. Kalau ini gimana? Yang mana? Hubungan bagaimana hubungan antara provinsi dan periode? Ini kan frekuensi. Ya. Ini periode. Frekuensi itu 1/T. Bagaimana itu kianya dapat? Di sini. T sama dengan 1/F. F sama dengan 1/T. Itu kan ya? Ya. Bagaimana hubungannya? Ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbalik. Berarti kalau F-nya besar, T-nya Kecil. nah, T-nya kecil, F-nya Besar. nah, gitu. Jadi kalau semakin besar periode, berarti frekuensinya semakin Kecil. makin kecil, kan terbalik. Itu hubungannya. Lima menit lagi, segera selesaikan. Nanti persentase ke depan. Silakan kelompok 1. Kelompok yang lain boleh menyangga, boleh menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
1. Orientasi peserta didik masalah. 1. Gerakan apa yang terjadi pada ayunan. 2. Bagaimana pengaruh panjang tali terhadap banyaknya getaran tiap detik. 3. Bagaimana keterkaitan ayunan dan waktu yang dibutuhkan. Tabel hasil pengamatan getaran bandul. 1. Panjang tali 15 cm, jumlah getaran 5, waktu getaran 3,90, waktu untuk 1 kali bergetar 0,66, jumlah getaran dalam 1 sekon 2,5. 6. Jumlah getaran 15, waktu getaran 17,62, waktu untuk 1 kali bergetar 1,07, jumlah getaran dalam 1 sekon 1,5. Langsung. 1. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm? Jawabannya adalah 1,31. 2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm? Jawabannya adalah 1,15. 3. Berapakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang tali 15 cm? Jawabannya adalah 2,5. 4. Berapakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang tali 30 cm? Jawabannya adalah 2. 5. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode apa satuannya? Jawabannya adalah T sama dengan T per N. F sama dengan N per T. Satuannya adalah T sama dengan sekon atau detik, F sama dengan hertz, N sama dengan jumlah getaran. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi? Apa satuannya? T sama dengan 1 per F. F sama dengan 1 per T. Satuannya T yaitu sekon atau detik, F sama dengan hertz. Bagaimana hubungan antara frekuensi periode? Jawabannya, hubungan antara frekuensi dan periode adalah berbanding terbalik. Sebab semakin besar frekuensi, maka semakin kecil periode. Begitupun sebaliknya. Kesimpulannya dari kelompok kami yaitu, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa panjang tali dalam bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Dengan demikian, besar periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Sudah. Ada yang menanggapi? Kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3. Mau menyangka dari pertanyaan kelompok 1 yang gerakan apa yang terjadi pada ayunan, kelompok 1 menjawab gerakan berayun. Tetapi saya ingin menyangka jawaban yang benar adalah gerakan bolak-balik dari kedudukan seimbang. Gerakan bolak-balik dari kedudukan seimbang. Imbang. Ada lagi yang Gimana mau sih? menanggapi atau menyanggah? Oh iya. Sudah cukup kelompok 1? Sudah. Ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan getaran pada bandul. Berdasarkan video pada ayunan yang kita tanggapi, ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, gerakan apa yang terjadi pada ayunan. Yang kedua, bagaimana keterkaitan ayunan dengan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap banyaknya getaran setiap detik. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 15 cm? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran pada panjang tali 15 cm yaitu 0,08 sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 30 cm? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran pada panjang tali 30 cm yaitu 1,30 sekon. Berapakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second pada panjang tali 15 cm? Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik pada panjang tali 15 cm yaitu 1/1/4 getaran. Berdasarkan hasil pengamatan atau laporan dari presentasi kami, serta masukan dari kelompok lain,
dapat disimpulkan bahwa semakin panjang tali maka semakin besar periode getarnya. Sebaliknya, semakin pendek tali maka semakin kecil periode getarnya. Semakin panjang tali maka semakin kecil frekuensinya. Sebaliknya, semakin pendek tali maka semakin besar frekuensinya. Jadi saya akan menanggapi tentang ya bagaimanakah keterkaitan antara banyak ayunan dengan waktu yang dibutuhkan. Menurut saya atau tanggapan saya adalah penambahan jumlah gerakan ayunan dapat mempengaruhi panjangnya periode ayunan melalui perubahan panjang fisik ayunan dan perubahan dalam daya gravitasi yang bekerja pada ayunan tersebut. Ya, ada lagi yang menanggapi? Tidak ada lagi? Silakan kelompok D bisa ditutup. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk nomor 1, orientasi peserta didik pada masalah. Berdasarkan hasil pengamatan pada video tersebut, ada 3 poin. 1, gerakan apa yang terjadi pada ayunan. 2, bagaimanakah keterkaitan antara bawah ayunan dan waktu yang dibutuhkan. 3, bagaimanakah panjang tali mempengaruhi banyaknya gerakan pada ayunan bandul. Kemudian untuk tabel hasil pengamatan untuk kelompok kami, nomor 1, panjang tali 15 cm, jumlah getaran 5. Untuk waktu getarannya 04,27. Waktu untuk 1 kali bergetar 0,52. Jumlah getaran dalam 1 sekon 2. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran dengan tali 30 cm? Jawabannya 1,22. 3. Berapakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang tali 15 cm? Jawabannya 2. Berapakah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon pada panjang tali 30 cm? Jawabannya 2. 5. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan periode dan apa satuannya? Untuk matematis, T sama dengan T per N. T per N. F sama dengan N per T. Untuk satuannya, T sama dengan periode getaran CS atau detik. N jumlah getaran. F frekuensi getaran HZ. 6. Secara matematis, bagaimana kamu merumuskan frekuensi dan apa satuannya? Untuk merumuskannya, T sama dengan 1 per F. F sama dengan 1 per T. Untuk satuannya, T sama dengan periode getaran dalam kurung S per detik. F sama dengan frekuensi getaran dalam kurung HZ. 7. Bagaimana hubungan antara frekuensi periode? Semakin besar periodenya, maka semakin kecil frekuensinya. Semakin kecil periodenya, maka semakin besar frekuensinya. Dan untuk kesimpulan dari kelompok kami, jadi berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, menyimpulkan bahwa panjang suatu tali dapat mempengaruhi jumlah getaran atau ayunan pada bandul tersebut. Ada yang menanggapi atau ada yang menyanggah dari kelompok 3? Saya ingin menambahkan. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan bagaimana panjang tali mempengaruhi banyaknya gerakan pada ayunan bandul. Itu semakin panjang tali, semakin lama periode dan sebenarnya semakin sedikit getaran yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Terima kasih Kaisar. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menambahkan. Dan dari kami dicukupkan sekian saja. Mohon maaf bila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah tampil, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari serangkaian praktikum yang tadi, coba sekarang kalian simpulkan dari percobaan ayunan bandul yang barusan kita lakukan. Coba siapa? Silakan Alfi. Semakin banyak gerakan ayunan terjadi, maka periode akan semakin lama. Semakin banyak gerakan ayunan yang terjadi, periode ayunan akan semakin lama. Terima kasih Alfi. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Oh, Sinta. Semakin panjang tali, semakin lambat bandul bergerak, dan dengan demikian semakin sedikit getaran yang terjadi dalam satu periode. Ya, terima kasih Sinta. Ya, jadi kesimpulannya semakin panjang tali, semakin lambat bandul bergerak. Sekarang kita akan bikin kesimpulan dari awal sampai akhir. Jadi tidak hanya praktikumnya saja. Dari mulai tadi Ibu masuk sampai sekarang ya. Coba kalian berpikir, apa kesimpulan kita belajar tentang konsep getaran tersebut? Coba. Siti silakan. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi secara teratur dalam titik keseimbangan. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara teratur dalam titik kesetimbangan. Silakan Ade. Getaran terjadi karena adanya gaya dari luar, sehingga menyebabkan getaran bolak-balik yang terjadi berulang-ulang dengan suatu keteraturan sampai akhirnya gerakan itu berhenti. Ya, terima kasih. Silakan ada lagi yang mau menanggapi? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian evaluasi. Ya, evaluasi ini hasilnya nanti akan Ibu gunakan mengevaluasi pembelajaran ini. Dalam evaluasi ini Ibu akan memberikan post-test yang di situ 1 sampai nomor 3 penilaian ranah sikap, 4 sampai 6 penilaian ranah pengetahuan, 7 sampai 10 penilaian ranah keterampilan. Silakan buka lagi HP-nya, linknya silakan. Lihat di grup linknya yang post-test. Sudah ya? Dah. Hasil dari post-test ini akan Ibu gunakan untuk mengevaluasi kalian. Selanjutnya kita melangkah ke refleksi. Nah, setelah dari tadi kita melakukan pembelajaran, apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Seru. Terus? Menyenangkan. Sok Alfi jawab gimana perasaannya? Perasaanku hari ini senang, Terus? Bahagia. Terus? senang bisa berkumpul sama teman, Terus tentang pembelajaran hari ini, materi getaran, bagaimana perasaannya? bisa menambahkan ilmu dan memperdalam ilmu.
Getaran. Terus Naswan, apa tanggapannya? Pelajaran materi getaran hari ini? Ingin belajar lagi lebih dalam. Iya, lebih dalam tentang getaran. Sekarang Ibu tanya, ada tidak usulan untuk pembelajaran selanjutnya? Usulannya apa? Usulannya? Lebih apa? Lebih rajin lagi, Bu. Untuk pembelajaran selanjutnya, apa mau praktikum lagi atau bagaimana? Usulannya gimana, Rehan? Bisa praktek lagi untuk memperdalam materi. Septian, apa usulannya untuk pembelajaran berikutnya? Apakah praktek lagi? Jadi praktek lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas tindak lanjut, ya. Kalian nanti buat makalah secara berkelompok untuk melatih sikap tanggung jawab, gotong royong, kerjasama kalian, ya. Dilakukan di rumah, nanti dikumpulkan. Dan untuk pertemuan berikutnya, pelajari materi gelombang. Paham ya? Paham. Dari serangkaian kita pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya telah selesai pembelajaran hari ini. Sekarang silakan KM menutup dengan doa. Sudah belajar, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi